Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9. Sekarang kalian akan belajar tentang kegiatan 1.2 yaitu perkalian pada perpangkatan. Oke, kita mulai. Perkalian pada perpangkatan. Nanti kalian akan melakukan 4 kegiatan ya. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4 yang harus kalian lakukan agar kalian memahami konsep perkalian pada perpangkatan. Baiklah, terus kita lanjutkan. Kegiatan 1, yaitu mengalikan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Pada kegiatan ini, kalian diharapkan untuk bisa mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, pengertian basis pada pertemuan yang lalu adalah bilangan pokok ya. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Lanjut. Anak-anakku, kalian amati pada tabel ini ya. Dalam tabel slide di sini, kamu amati. Di sini ada beberapa pernyataan, yaitu untuk yang pertama ini operasi perkalian pada perpangkatan. Di sini ditulis 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Maka nanti operasi perkaliannya menjadi 3 pangkat 2 menjadi 3 kali 3. 3 pangkat 3 menjadi 3 kali 3 dikalikan 3. Sehingga perpangkatannya menjadi 3 pangkat 5. Kok bisa menjadi 3 pangkat 5? Iya, karena 3-nya ini ada 5 kali ya. Ada 5 kali 3 ini. Ada sebanyak 5, sehingga menjadi 3 pangkat 5. Kemudian yang kedua, negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 3. Maka bisa dioperasikan perkaliannya adalah negatif 3 pangkat 2 menjadi negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 pangkat 3 bisa diartikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Sehingga menjadi negatif 3 pangkat 5. Ya. Lanjut berikutnya. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Maka Y pangkat 5 itu bisa ditulis Y dikalikan Y dikalikan Y dikalikan Y sebanyak 5 kali ya ini. Kemudian Y pangkat 2 Y dikalikan Y. Sehingga keseluruhannya ini menjadi Y pangkat 7. Nih, dipahami dengan baik ya. Terus lanjut. Nah, sekarang kalian harus mencoba untuk mengerjakan atau mengisi tabel ini seperti yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya, pada langkah yang baru saja dibahas ya. Nah, ini kalian lengkapi tabelnya, operasi perkaliannya ini bagaimana, kemudian perpangkatannya ini bagaimana ya. Ini kamu isi. Kemudian jangan lupa ini difoto, kemudian dikirimkan lewat WA pada Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian ya. Jadi nanti 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 ini nanti operasi perkaliannya bagaimana, tadi sudah dijelaskan ya. Sehingga bentuk perpangkatannya bagaimana. Bisa ya? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan. Lanjut. Ini sama ya. Jadi lanjutannya yang tadi 1/3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat 5. Ini nanti kamu jabarkan menjadi operasi perkalian. Berarti nanti 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 1/3. Saya beri contoh ya, 1/3 kali 1/3 ya. Kemudian kali 1/3 pangkat 5 ini ditulis 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dan seterusnya ya. Kemudian perpangkatannya ini bagaimana? Insya Allah bisa kalian ya, insya Allah bisa. Terus lanjut ini nanti difoto hasil pekerjaanmu, kamu kirimkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Oke? Sekarang lanjut. Nah,
Dari uraian tadi, hasil pengamatan yang kalian amati tadi dan juga hasil percobaan yang kalian lakukan, maka kalian akan bisa mengambil kesimpulan ya. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis A di bawah ini. Contoh, A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat berapa? Di sini ya. Gimana caranya? Nah, apakah aturan yang kamu dapatkan berlaku untuk operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis berbeda? Contohnya misalkan ini 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Apakah bisa diterapkan aturan di atas? Coba kamu pikirkan ya. Saya beri gambaran ya. Nih misalkan tadi ya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah ini setelah diuraikan kan menjadi 2 pangkat 5 ya. Nah 5 ini kamu peroleh dari mana? Untuk ini dengan ini hubungannya bagaimana? Ini bisa kamu isikan di sini ya, titik-titiknya. 5 adalah dari 2 ditambah 3. Sehingga A pangkat M kali A pangkat N nanti sama dengan A pangkat titik-titik ya. Jadi itu. Sekarang kalau basisnya berbeda ya. Kalau basisnya berbeda apa berlaku? Contoh misalkan nih 5 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, apakah berlaku seperti itu? Ini kamu pikirkan dan kamu diskusikan dengan temannya. Ya anak-anak ya, insya Allah mudah ini. Terus lanjut. Ayo kita simpulkan. Bagaimana cara menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Caranya bagaimana? Kamu simpulkan dengan kata-kata ya. Oh berarti caranya begini, misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 nanti menjadi 3 pangkat berapa? Titik-titik. Nah titik-titiknya ini bagaimana caranya hubungannya dengan ini ya? Yaitu diapakan? Ditambah ya betul sudah. Nanti ini ditulis kesimpulannya ya. Lanjut. Itu tadi adalah mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Sekarang kegiatan 02 yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi maksudnya adalah pangkat dipangkatkan lagi. Oke, lebih jelasnya coba dilihat berikut ini. Amati tabel berikut. 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi ini 4 pangkat 2 dalam kurung ini dipangkat lagi menjadi 3. Maka nanti cara mengerjakannya 4 pangkat 2 sebanyak 3 ya. 3 kali sebanyak 3 kali. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Sehingga akhirnya menjadi 4 kali 4 pangkat 2 diuraikan 4 kali 4. 4 pangkat 2 diuraikan 4 kali 4. 4 pangkat 2 diuraikan 4 kali 4. Sehingga diperoleh 4 kali 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4 sebanyak berapa ini? 6 ya. Sehingga menjadi 4 pangkat 6. Nah, kamu lihat hubungannya antara ini. Ya, antara ini 4 pangkat 2 kan gini kan. Nah, antara ini dengan 4 pangkat 6 ya. Dengan ini. Nah, ini dengan ini. Ini bagaimana ya? Ini 2 pangkat 3 menjadi 4 pangkat 6. Kamu perhatikan. Sekarang yang nomor 2. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi pangkat 2 ya. Menjadi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Sehingga menjadi 4 pangkat 6. Lagi. S pangkat 4 dipangkatkan lagi pangkat 2 ya. S pangkat 4 kemudian pangkat 2, maka menjadi setelah diuraikan maka menjadi S pangkat 6 ya. S pangkat 8 ya, maaf. Kemudian ada lagi S pangkat 2 pangkat 4 maka menjadi S pangkat 8 ya.
Ureanya adalah ada di sini. Fokus anak-anak ya, fokus. Kamu cari hubungan antara ini yang hasil yang pertama dengan yang terakhir hasilnya. Terus lanjut. Nah, sekarang dicoba. Coba kamu kerjakan, ini kamu isi ya. Di sini kamu isi semuanya ya. Untuk yang baris pertama 7 pangkat 4 pangkat 3. Nanti ini kamu uraikan di sini seperti contoh yang barusan. Hasilnya nanti 7 pangkat berapa? Ya, 7 pangkat berapa ini? Ini diisi. Ya. Kemudian 7 pangkat 3 pangkat 4. Hasilnya pangkat berapa diisi. Dan seterusnya, ya. Sehingga secara umum kesimpulannya ini secara umum bentuk A pangkat M pangkat N itu menjadi A pangkat bagaimana ya. Ya. A pangkat ini diapakan supaya menjadi rumus ya. Jadi saya beri gambaran tadi 7 pangkat 4 ini pangkat 4 7 pangkat 4 pangkat 3, maka nanti akan menjadi 7 pangkat berapa setelah diuraikan? Oh pinter, 7 pangkat 12 ya. Nah antara ini dengan ini diapakan? Nanti kamu letakkan rumusnya di sini ya. Insya Allah bisa semuanya ya. Terus lanjut. Sekarang kesimpulannya, bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan? Caranya bagaimana? Diapakan? Dijumlah apa dikali apa dikurangi, itu kamu simpulkan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Insya Allah bisa ya. Terus lanjut. Itu yang kegiatan 2. Jadi dengan kegiatan 2 itu anak-anak kamu bisa menyimpulkan, oh memangkatkan suatu perpangkatan tuh seperti itu caranya ya. Sekarang lanjut pada kegiatan 3. Kegiatan 3 ini adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan ya. Jadi perkalian bilangan tuh dipangkatkan. Contoh, ayo kita amati. Kamu amati ya. Ini ada pada halaman 16 ya. 2 kali 3 dipangkatkan 3 ya. 2 kali 3 dipangkatkan 3. Maka nanti cara ngerjakannya 2 kali 3 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 2 kali 3. Kemudian 2-nya dijadikan 1, berarti nanti 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, kamu fokus di sini. Fokus di sini. Jadi, fokus di sini ya. 2 kali 3 pangkat 3 itu nanti pada akhirnya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, ini kamu amati. Ya, ini dia amati. Oh, berarti perubahannya begini ya. Kemudian lanjut yang nomor 2. 2 kali 5 pangkat 4 ya. 2 kali 5 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 ya. Kemudian lanjut, B kali Y pangkat 2 menjadi B pangkat 2 Y pangkat 2. Jadi berarti bagaimana? Oh berarti nanti bisa masing-masing yang dalam kurung ini dipangkatkan sesuai dengan pangkat yang sudah tertulis di luar kurung ya. Lanjut. Ayo kita simpulkan. Bagaimana cara menentukan hasil perpangkatan pada perkalian bilangan ya? Misalkan ini ada 5 dikalikan A pangkat 4. Bagaimana ini caranya? Bagus. Jadi caranya 5 pangkat 4 kali A pangkat 4. Jadi masing-masing ini
dipangkatkan sesuai dengan yang ada di sini. Yang dalam kurung ini semuanya dipangkatkan 4. Itu kesimpulannya ya. Terus ayo kita mencoba. Ini kamu kerjakan anak-anak ya. Kamu kerjakan 7 kali 9 pangkat 3 nanti menjadi berapa di sini. Ini juga harus diuraikan ya. Hasilnya nanti difoto seperti biasanya ya. Dan kesimpulannya ini bagaimana? Jadi nanti A kali B pangkat N itu sama dengan ya A kali B pangkat N itu nanti sama dengan A kali titik-titik kali B kali titik-titik pangkat ya. A pangkat titik-titik kali B pangkat titik-titik ya. Jadi ini. Terus ini nanti dikerjakan juga. Kemudian terakhir, kegiatan 04. Nah, kegiatan 04 ini permainan anak-anak nanti. Permainan menuliskan perpangkatan. Mudah sekali ya, kegiatan 4 ini. Permainan menuliskan perpangkatan. Gimana bentuknya? Nah, ini. Jadi kamu harus menyiapkan 1 lembar kertas karton, penggaris, pensil, serta uang koin. Ya. Kalau ndak ada uang koin ya nanti bisa kertas dipotong-potong aja ndak apa-apa ya, dipotong-potong kecil-kecil gitu ya. Seperti uang-uangan itu ya, itu ndak apa-apa. Kemudian kamu buat tabel seperti ini tabelnya ya, buat tabel. Tabelnya 3 kali 3 ya. Jadi mendatar 3 kotak, ya ke atas juga 3 kotak. Kemudian tumbuklah koin pada tiap kotak dengan ketentuan berikut. Banyaknya koin pada kotak di baris X, ini baris ya, ini baris, ini namanya baris. Kalau ini kolom, ya, ini kolom. Dan kolom Y adalah 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Ini rumusnya, ya. Contoh, pada baris ke-1 dan kolom kedua, berarti letaknya ini. Baris ke-1 dan kolom 2 berarti bilangannya di sini koinnya ya. Di sini banyak koin adalah berarti berapa? 2 pangkat ini pangkat yang pertama. Jadi nanti hasilnya adalah ini 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 gitu ya caranya ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Ini nanti diisi di sini. 8 koin, ada 8 koin di sini. Terus, misalkan lagi kita ingin ngisi yang di sini ya. Ini nanti caranya berarti 2 pangkat 3 ini barisnya kali lurusnya ini dengan ini ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berarti untuk yang ini nanti 2 kali 3 kali 2 pangkat 2, maaf 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2, nanti dihitung 2 pangkat 3 berapa? 8, 2 pangkat 2 4, berarti 8 kali 4 berapa? 32. Jadi koinnya di sini nanti 32. Caranya gitu untuk mengisi ini. Nah ini diisi semua ini nanti diisi semua lengkap ya, diisi semua. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan percobaan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Berapa jumlah koin pada baris ketiga dan kolom kedua? Berarti baris ketiga, kolom kedua berarti di sini anak-anak. Nah, seperti yang dicontohkan Ibu barusan ya. Itu nanti berapa? Kemudian yang B, pada baris dan kolom berapa terdapat koin sejumlah 32? Ini dijawab. C, pada baris dan kolom berapa terdapat koin paling banyak dan berapa banyaknya? Makanya ini diisi semua. Sehingga nanti kamu tahu mana yang terbanyak. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Yaitu, ayo kita menalar. Berdasarkan konsep yang diperoleh dari kegiatan 4 ini, kegiatan 4 ya. Jawablah pertanyaan berikut.
Jika tabel yang kamu buat berukuran 5 kali 5, tentukan berapa banyak koin pada baris kelima, kolom ketiga. Tadi rumusnya apa? Kan 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Ini rumusnya ini. Ini baris, yang ini kolom ya. Jadi tinggal melihat aja. Berarti kalau baris kelima dan kolom ketiga bagaimana? Ya, terus. Demikian pula yang nomor 2, berapa tinggi tumpuan koin pada baris kelima dan kolom kelima jika sebuah koin memiliki tebal 0,2 cm. Ini dijawab juga ya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa. Gampang. Nah, sekarang materi esensi. Ini materi pokok anak-anak, merupakan rangkuman dari yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, maka ini sudah ada anak-anak. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nanti cara ngerjakannya 3 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. Jadi nanti 3 pangkat 5 ya. Ini untuk rumus pertama. Rumus kedua. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama ya. Sifat pemangkatan pada perpangkatan A pangkat M pangkat N, nanti cara ngerjakannya adalah A pangkat M dikalikan N atau A pangkat MN ya. Sehingga 3 pangkat 2 pangkat 3 ini bisa dikerjakan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 ini ya. Nah, sehingga menjadi 3 pangkat 6 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Nah ini sifat perpangkatan dari perkalian bilangan A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contoh, 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3 maka menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Ini adalah 3 rumus yang harus kalian pahami dengan baik. Insya Allah nanti bisa. Oke, berikut untuk memantapkan pemahaman kamu. Di sini terdapat contoh-contoh soal ya, perhatikan. Ini ada 3 contoh soal. Oke, contoh yang pertama yaitu menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Contoh yang A ya. 4 kali 3 di 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2. Maka menjadi 4 pangkat berapa? Menjadi 4 pangkat 5. Kenapa? Karena 3 ini ditambah 2 ya. Ini pangkatnya ditambah. Ini berlaku untuk basisnya yang sama ya. 4 ini basisnya sama ya. Sehingga tinggal 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi jumlahkan pangkatnya. Caranya gitu. Oke, yang B juga serupa ya. Cuma ini bilangan negatif. Negatif 4 pangkat 2 dikalikan negatif 4 pangkat 3 nanti menjadi negatif 4 pangkat 2 ditambah 3 sehingga menjadi negatif 4 pangkat 5. Oke, gampang sekali ya. Sekarang yang C. M pangkat 3 dikalikan M pangkat 5 maka menjadi M pangkat 3 ditambah 5 sama dengan M pangkat 8. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang lanjut contoh 2. Memangkatkan suatu perpangkatan. Contoh ya. Yang A, 4 pangkat 3 pangkat 2 ini. 4 pangkat 3
dipangkatkan lagi 2. Maka nanti menjadi 4 pangkat 6 ya. Dari mana? Yaitu dikalikan anak-anak ya. Jadi nanti gini, 4 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Itu ya rumusnya ya. Kemudian ini yang B. X pangkat 3 pangkat 4 menjadi X pangkat 12. Dikalikan 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga menjadi X pangkat 12 ya. Lanjut contoh ketiga. Perpangkatan pada perkalian bilangan. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut ini. Yang A, 4Y pangkat 2, maka menjadi 4Y kali 4Y, menjadi 4 kali 4 kali Y kali Y, sehingga menjadi 4 pangkat 2 Y pangkat 2 menjadi 16 Y pangkat 2. Jadi anak-anak, ini kamu bisa mengerjakan langsung ke langkah ini ya, bisa ya. Jadi kalau 4Y pangkat 2, maka seluruh yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 2. 4-nya pangkat 2, Y-nya juga dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 2 kan bisa dihitung. Menjadi 16, sehingga 16Y pangkat 2. Lanjut. W kali Y pangkat 3. Maka seluruh yang ada di kurung ini dipangkatkan 3 ya. Jadi nanti W pangkat 3, Y pangkat 3 seperti ini hasilnya ya. Jadi itu perpangkatan pada perkalian bilangan. Mudah ya? Insya Allah mudah. Lanjut. Nah, ini tugas terakhir ya. Ayo kita tinjau ulang. Coba anak-anak ini kamu kerjakan nomor 1. Ini kalau seperti ini bagaimana ya? Ini kamu sederhanakan menjadi pangkat berapa? Seperti ini yang A, 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2, maka menjadi 7 pangkat piro? 7 pangkat berapa ini? Ini dianu ya, di apa? Dianukan 7 pangkat berapa? Ini menjadi 1/3 pangkat berapa? Ini menjadi T pangkat berapa? Ya. Kemudian yang nomor 2, sederhanakan bentuk berikut. 9 pangkat 4 pangkat 3 menjadi 9 pangkat berapa? B. Yang B ini. Z pangkat berapa itu? Z pangkat, agak tidak kelihatan tuh. Z pangkat 3 pangkat 6 ya. Ini nanti menjadi Z pangkat berapa? Ya, Z pangkat berapa? Yang ini juga. Yang C, 2/3 pangkat 3 pangkat 2. Nanti menjadi 2/3 pangkat berapa? Ini diisi ya. Pangkat berapa? Ya, sifat perkalian perpangkatan. Kemudian nomor 3, sederhanakan operasi berikut ini. 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat 3 ini nanti menjadi 7 pangkat berapa ya. Kemudian yang B, 9 pangkat 3 dipangkatkan 4 nanti menjadi 9 pangkat berapa ya. Nah itu. Kemudian bandingkan jawaban soal nomor 3A dengan soal nomor 1A. 3A dengan nomor 1A dan soal nomor 3B dengan nomor 2A. Tuh, apakah jawaban yang kamu dapati bernilai sama? Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, ini dikerjakan ya anak-anak ya. Hasil pengerjaannya seperti biasa difoto kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu pengajar kalian ya. Dan terakhir nanti ada latihan pada halaman 20-21. Nanti dilanjutkan informasi latihannya di grup ya, akan disampaikan dengan Bapak atau Ibu guru pengajar nomor-nomor berapa yang perlu kalian kerjakan agar kalian lebih memahami apa yang sudah disampaikan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan oleh Allah.
Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.